Oke, kita langsung bahas aja ya. IPO-nya Superbank atau Supa ini kan jadi fenomena banget. Antriannya gila-gilaan, hype-nya kemana-mana. Nah, tapi di balik semua keriuhan ini, kita mau coba bedah angkanya. Kita pisahin mana yang cuma cerita, mana yang beneran realita. Udah siap? Nih, kita langsung disuguhi angka ini. Oversubscription-nya itu sampai 318,69 kali lipat. Gila kan? Angka yang luar biasa banget, yang kayaknya udah jadi jaminan sukses gitu. Tapi pertanyaannya, apa iya keramaian itu selalu berarti benar? Coba kita gali lebih dalam lagi. Nah, kutipan ini, wah pas banget sih. Ini kayak nganggep inti dari semua masalahnya. Pertarungan klasik antara emosi yang membara sama data yang dingin. Coba deh jujur aja, pas semua orang di sekitar kita teriak, beli, 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 berapa banyak dari kita yang beneran berhenti sejenak buat, ya baca laporan keuangannya? Dan ya, inilah kenyataannya buat sebagian besar dari kita para investor retail. Pencatahannya kan dapatnya dikit banget, seringnya cuma 1-7 lot doang. Jadi, sejujurnya kita tuh bukan lagi beli sebagian kecil dari perusahaannya. Kita itu lebih kayak beli tiket nonton, tiket buat ikutan seru-seruannya, ikut dalam ceritanya, tiket yang harganya dipompa sama hype. Oke, tapi jangan salah sangka dulu. Hype ini tuh bukan cuma angin kosong loh, ada alasan kuat di baliknya. Ada mesin pertumbuhan yang, ya emang nggak bisa dipungkiri lagi di balik SPA ini. Coba yuk kita lihat sisi baiknya dulu. Kita intip angka-angka yang bikin banyak orang jadi super semangat ini. Coba lihat ya percepatannya. Gila, dari 2 juta pelanggan, loncat jadi lebih dari 5 juta. Dan itu dalam waktu kurang dari setahun. Nah ini dia kekuatannya. Ini efek dari ekosistem raksasa Grab dan OVO. Ibaratnya mereka punya eskalator buat narik pelanggan yang jalannya kencang banget. Dan tentu aja ya, makin banyak pelanggan, neracanya juga makin bengkak. Total asetnya itu lompat dari 5,3 triliun jadi 17,6 triliun. Ini bukan sekedar tumbuh, ini mah lompatan kuantum beneran. Nah, ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu. Titik baliknya. Dari yang tadinya bakar duit melulu, sekarang udah mulai nyetak duit. Laba bersih di kuartal ketiga 2025 itu jadi sinyal kuat banget buat pasar. Sinyal kalau Supa ini bukan lagi proyek coba-coba, tapi udah beneran jadi mesin penghasil uang. Inilah, bisa dibilang, bensin utama yang nyalain roket euforia para investor. Oke, tadi kita udah lihat kan gimana kinclongnya cerita pertumbuhan Supa. Nah sekarang, siap-siap ya, waktunya buat disiram air dingin. Yuk kita ngobrolin soal harga. Harga yang harus kita bayar buat semua harapan indah ini. Dan ini pertanyaan paling krusialnya kan? Buat siapapun yang udah terpesona sama cerita pertumbuhannya, penting banget buat berhenti dulu sebentar dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya berapa sih harga yang gue bayar buat masa depan yang kelihatannya cerah banget ini? Jawabannya, ini dia. PE ratio-nya kalau kita setahun kan ada di angka 232 kali. Wow, angka ini tuh nunjukin dengan jelas banget. Pasar itu nggak lagi beli laba SUP yang sekarang, sama sekali bukan. Pasar lagi beli janji. Janji akan laba di masa depan yang diharapkan bakal cerah-cerah banget. Valuasi setinggi ini artinya ekspektasinya juga setinggi langit. Gini deh, biar PI-nya kelihatan normal di angka 25 kali aja, laba Supa itu harus naik 9 kali lipat dari sekarang. 9 kali. Bukan berarti nggak mungkin ya, tapi ini pertarungan yang gede banget. Nah, sekarang kita geser sedikit ya. Gimana kalau Supa kita adu banteng sama pemain-pemain lain di arena bank digital? Soalnya kan dalam investasi, konteks itu segalanya. Kita harus lihat sebagus apa sih performa Supa kalau dibandingin sama rival-rivalnya. Dari grafik ini langsung kelihatan banget bedanya. Iya, Supa emang udah profit, tapi labanya itu masih tipis banget. Kalau kita jajarin sama BBYB atau Cbank, bantalan laba mereka jauh lebih tebal. Poin pentingnya di sini apa? Laba yang tipis itu bikin perusahaan jadi lebih rentan. Kalau ada apa-apa, guncangannya lebih kerasa. Oke, kita lanjut bedah tabel ini. Ini lebih dalam lagi ceritanya. Pertama, lihat CIR, ini soal efisiensi. Makin kecil angkanya, makin jago. Nah, Supa masih di 70-an%. Bandingin sama BBYB dan Cbank yang udah irit banget di bawah 30%. Jauh kan? Lanjut ke NPL, ini soal kredit macet. Di sini, Arto juaranya, super rendah di 0,4%. Terakhir, CASA, ini sumber dana murah.
Nah, Cbank punya casa 68%. Ini tuh idaman semua bank. Artinya, ongkos buat dapat modalnya murah dan stabil. Pertumbuhan yang ngebuput banget itu kadang bisa kayak karpet, nutupin retakan-retakan kecil di bawahnya. Nah, sekarang kita coba angkat karpetnya. Kita lihat ada ranjau apa aja sih yang mungkin gak kelihatan gara-gara ketutupan sama hebohnya hype IPO ini. Grafik donat ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Ini tuh benar-benar pedang bermata dua. Lihat kan? Hampir 65% penggunanya datang dari ekosistem Grab dan OVO. Di satu sisi, ini kekuatan yang luar biasa buat dapat pengguna baru. Tapi di sisi lain, ini risiko konsentrasi yang gede banget. Artinya apa? Nasib mereka sedikit banyak tergantung sama mitra. Tombolnya nggak 100% dipegang sama Supa sendiri. Gak cuma itu, ada 3 ranjau lain yang perlu kita perhatiin. Pertama, biaya dananya mahal. Mereka harus kasih bunga deposito tinggi buat narik duit. Kedua, ini kayak bom waktu kualitas aset. Portofolio pinjamannya kan masih baru banget, jadi masalah kredit macetnya mungkin belum kelihatan aja. Ketiga, struktur kepemilikannya rumit. Gak ada satu pengendali yang jelas yang bisa bikin pengambilan keputusan jadi lebih lambat. Oke, kita udah bongkar semuanya ya. Sisi baiknya, sisi buruknya, sampai ke sisi yang mungkin tersembunyi. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Tapi perlu ditegaskan, tujuan dari bedah kasus ini bukan buat ngasih tahu kalian harus beli atau jual. Tujuannya adalah ngasih kalian amunisi biar bisa bikin keputusan sendiri dengan lebih matang. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Coba tanya ke diri sendiri, gue ini tipe investor yang kayak gimana sih? Apakah Anda si pengejar pertumbuhan yang gak takut resiko tinggi? Atau Anda tipe pencari stabilitas yang main aman? Jawaban dari pertanyaan itu yang bakal menentuin cocok atau enggaknya Supa buat Anda. Masing-masing bank digital ini kalau kita lihat sebenarnya cocok buat profil investor yang beda-beda. Supa itu buat si paling berani, yang siap buat a wild ride. Cbank buat yang cari aman dan stabilitas. BBYB buat yang pragmatis, yang suka sama laba yang udah jelas ada. Terus Arto, ini buat si pemain kualitas, yang paling mentingin kualitas kredit di atas segalanya. Jadi intinya apa? Gini, arena pertarungan bank digital itu udah berubah. Udah nggak zaman lagi cuma adu cepet-cepetan ngumpulin pengguna sambil bakar duit. Permainan yang sekarang itu soal siapa yang paling efisien, siapa yang punya dana paling murah dan stabil, dan yang paling penting, siapa yang bisa terus-terusan untung dalam jangka panjang. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Supa sekarang ini lagi ada di persimpangan jalan yang super penting. Mampukah mereka mengubah pertumbuhan super cepat ini jadi laba yang tebal dan konsisten tanpa mengorbankan kualitas aset? Nah, pertanyaan ini bakal nentuin nasib mereka ke depan. Apakah mereka bakal berhasil? Jawabannya cuma bisa kita tunggu dari waktu dan dari laporan keuangan mereka yang berikutnya.